Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 6 kelas manajemen karyawan B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali untuk membahas sekedar materi mengenai kartel internasional dan diskriminasi harga. Pada kesempatan kali ini saya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gilang Ramadan dengan nomor NIM 34022202224. Saya di sini tidak sendiri, tentunya ditemani oleh teman saya. Yang pertama Rifki Ramadan dengan nomor NIM 34022202225. Kemudian ada Dede Sunaria dengan nomor NIM 34022202251. Oke, kita membuat atau membahas materi kartel internasional dan diskriminasi harga ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Untuk supaya tidak memakan waktu banyak ya, mari kita bahas untuk materi yang pertama. Mari selamat menyaksikan. Persaingan usaha semakin meningkat seiring meningkatnya ekonomi dunia. Muncul keinginan untuk menggunakan segala cara memenangkan persaingan menurut Machiavellian ya. Strategi, taktik, teknik diupayakan untuk menggiring konsumen dan calon konsumen menggunakan produk tertentu. Organisasi atau perusahaan berkolaborasi, bekerja sama, dan berkoordinasi untuk menangkap peluang menguasai pasar. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Yang pertama kita ke kartel ya. Apa sih itu kartel? Nah, kartel, istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti cartel dalam bahasa Inggrisnya dan kartel dalam bahasa Belanda. Nah, kartel disebut juga sindiket. Nah, untuk pengertiannya, kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Itu merupakan sumber dari Wikipedia tentunya. Nah, untuk tujuan kartel di sini adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan mengurangi persaingan di antara mereka, yaitu dengan cara yang pertama dengan membagi pasar secara geografis atau atas dasar kategori produk sehingga setiap perusahaan mempunyai segmen pasar tertentu. Nah, untuk yang kedua, alokasi kuota kepada negara anggota dan secara bersama-sama memasarkan produknya. Nah, itu adalah tujuan dari kartel. Nah, di sini juga ada dari unsur-unsur. Unsur-unsur kartel di sini ada 4 ya, yang saya pahami dan pelajari. Yang pertama ada perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. Yang kedua bermaksud mempengaruhi harga. Yang ketiga mengatur produksi dan atau pemasaran. Yang keempat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu adalah merupakan unsur-unsur dari kartel. Nah, di sini ada jenis-jenis kartel ya. Jenis-jenis kartel di sini banyak sekali. Di sini ada 5 ya. Tapi untuk saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada kartel daerah, kemudian ada kartel produksi, kemudian yang ketiga ada kartel kondisi, yang keempat ada kartel pembagian laba, dan yang kelima ada kartel harga. Saya di sini tidak akan menjelaskan ya satu-satunya dikarenakan kami ada tenggat waktunya supaya cukup ya. Silakan kalian mencari atau mencari dari sumber lain mengenai pengertian ataupun arti dari jenis-jenis kartel tersebut. Nah, di sini ada keuntungan kartel. Apa saja sih keuntungan kartel ya? Yang pertama itu kartel dapat melaksanakan rasionalisasi. Kemudian kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan karena mampu mengendalikan harga. Kemudian selanjutnya risiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan risiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik
produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Kemudian hubungan perburuhan dan manajemen personalia mungkin dapat lebih tenang karena tegangan-tegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan upah atau kenaikan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha ataupun manajer. Nah, itu adalah keuntungan kartel apabila kita ada kartel ya. Oke, yang selanjutnya kerugian kartel. Kerugian kartel di sini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang bernama Dede ya. Kepadanya untuk menjelaskan materi kerugian kartel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sunaria dengan NIM 34022200251 akan mengerjakan tugas ekonomi internasional dan saya akan melanjutkan presentasi dari Gilang tentang kerugian kartel. Kerugian kartel diantaranya ada kekurangan di antara anggota kartel itu sendiri, adanya anggota kartel yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan, misalnya melakukan penurunan harga. Ada juga perbedaan biaya di antara anggota. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang buruk, merugikan masyarakat. Karena kartel itu praktis, dapat meningkatkan harga dengan gaya yang lebih leluasa daripada di dalam pasar bebas. Terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku kartel, sehingga secara makro mengakibatkan efisiensi alokasi sumber daya dicerminkan dengan timbulnya bobot yang hilang, yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi. Kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik dan segi konsumen. Munculnya kartel pada dasarnya dilandasi dengan kondisi persaingan yang semakin meningkat di era globalisasi. Meskipun lebih cenderung negatif, kartel akan tetap muncul karena tuntutan pelaku bisnis dan konsumen. Diskriminasi harga, ini ada poin selanjutnya. Terjadi ketika harga yang berbeda dibebankan kepada konsumen yang berbeda juga, dan juga penyedia yang sama. Kita kasih contoh, menjual tiket bus dengan harga lebih murah kepada pelajar dibandingkan dengan non-pelajar. Dan untuk poin selanjutnya adalah tentang ketentuan diskriminasi harga. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, kemampuan penetapan harga, segregasi pasar, dan yang ketiga, tidak ada penjualan kembali. Yang pertama itu tentang kemampuan penetapan harga. Penjual harus memiliki kekuatan pasar pada tingkat tertentu dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan output dan harga. Yang kedua, segregasi pasar. Penjual harus dapat memisahkan pembeli ke dalam kelas-kelas yang berbeda, yang masing-masing memiliki kemauan atau kemampuan membayar produk yang berbeda pula. Pemisahan ini biasanya didasarkan pada elastisitas harga permintaan yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak ada penjualan kembali. Pembeli asli tidak dapat menjual kembali produk atau layanan untuk mendapatkan keuntungan. Dan mungkin presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Ripki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripki Ramadan dari kelompok 6, kelas karyawan manajemen B, program studi manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dengan nomor induk mahasiswa 34022202225. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman. Oke, materi yang akan saya bahas adalah alasan diskriminasi harga. Orang yang berbeda memberikan nilai berbeda pada produk yang sama. Artinya setiap orang bersedia membayar harga yang berbeda untuk suatu produk. Hal ini tercermin dari kurva permintaan yang miring ke bawah. Semua konsumen yang permintaannya diwakili oleh porsi kurva permintaan di atas X bersedia membayar lebih untuk produk tersebut daripada harga pasar P. Tujuan utama dari diskriminasi harga adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan menetapkan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda.
perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari setiap segmen pasar. Diskriminasi harga dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama terjadi ketika perusahaan mampu menetapkan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh setiap pelanggan sebagai diskriminator harga sempurna. Seluruh surplus konsumen hilang dan jatuh ke tangan produsen yang kini memperoleh surplus A plus B. Perusahaan menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi dan kemungkinan besar keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan menetapkan harga tunggal. Contoh dari diskriminasi harga tingkat 1 adalah Bobby Dog Collar Company menemukan bahwa pelanggan mereka membayar maksimum 75.000 untuk harness anjing khusus mereka yang dapat disesuaikan. Akibatnya, mereka memutuskan untuk mengenakan biaya 75.000, jumlah tertinggi yang dapat dan bersedia dibayar oleh pelanggan untuk setiap harness anjing. Ada beberapa keuntungan bagi perusahaan monopoli yang mampu melakukan diskriminasi harga. Surplus konsumen dihilangkan, keuntungan sangat diperluas, output lebih besar. QPD dibanding QSP. Area hilangnya kesejahteraan juga dihilangkan. Efisiensi alokatif dicapai dengan diskriminasi harga jika P sama dengan MC. P untuk price dan MC adalah marginal cost. Yang kedua, tingkat kedua diskriminasi harga. Pasar retail makanan dan barang konsumen. Di dalam diskriminasi harga tingkat kedua, harga bervariasi menurut kuantitas yang diminta. Jumlah yang lebih besar tersedia dengan harga satuan yang lebih rendah. Contohnya, penawaran beli 2 gratis 1. Diskriminator harga tingkat kedua memperoleh pendapatan tambahan di blok-blok berbeda yang sesuai dengan tingkat harga yang didiskon. Pendapatan total meningkat dibandingkan dengan perusahaan harga tunggal. Contoh dari diskriminasi harga tingkat kedua adalah Food for Friends Grocery and Retail Store mengadakan acara khusus mingguan di toko mereka untuk pelanggan yang beli buah persik dalam jumlah besar. Jika pelanggan membeli seluruh kotak buah persik ini, mereka bisa mendapatkan seluruh kotak kedua buah persik tanpa biaya tambahan. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga tingkat ketiga. Diskriminasi harga tingkat ketiga memanfaatkan fakta bahwa kelompok konsumen yang berbeda mempunyai elastisitas harga yang berbeda. Ia bergerak untuk memisahkan kelompok dan menetapkan harga setinggi mungkin. Contoh, maskapai penerbangan mengenakan biaya lebih banyak kepada pelanggan yang memesan lebih dekat dengan tanggal penerbangan. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus memperhitungkan elastisitas permintaan yang berbeda. Contoh yang kedua, restoran dan bioskop seringkali mengenakan biaya lebih rendah kepada anak-anak, orang lanjut usia, dan pelajar yang memiliki pendapat yang lebih sedikit. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan. Oke, itu adalah pembahasan kita dari kelompok 6 mengenai kartel internasional dan diskriminasi harga. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun ucapan ataupun ada kata-kata singgungan yang kami ucapkan karena kami dalam tahap belajar, jadi mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.